Oke, marilah kita mulai ya. Kita hari ini dengan bersama-sama melaporkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li Rabbi sadri israh li sadri wa wa yassir yassir li li amri amri wahlul 'uqdatam wahlul min 'uqdatam lisani min lisani yafqahu yafqahu qawli. qawli. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma Amin ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan ya. Materi kita ya. Kemarin kita sudah bahas, sudah hampir komplit ya, sudah komplit dari mulai limit. Habis itu kita belajar turunan, turunan cara langsung, turunan pakai UV, turunan berantai sampai aplikasi turunan. Kita sudah selesaikan itu ya. Nah, oh ya, soal turunan masih ada satu ya kemarin itu ya. Atau sudah terkerjakan semua rekan? Gak salah ada masih belum sih kok kak. Yang kamu terakhir. Ya, awal terakhir ya. Bentar. Oke, bentar kita cek dulu. Kita bahas itu dulu nanti ya. Habis itu baru kita masuk ke materi yang terakhir kemarin. Di sini adalah persamaan garis singgung suatu lingkaran. Oke, sebentar. Oke, the last. Ya, the last yang terakhir ini. Dapat raka ini nomor 14 ini. Belum kak. Oke. Nah, kita bahas aja ini sama-sama ya. Jadi di sini dikatakan dari soal itu adalah eh, jika jarak tempuh dalam T dari suatu partikel dinyatakan dalam rumus ST ya. Itu ini adalah sebuah fungsi. Jadi T pangkat 3 ya, T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 ditambah T plus 1 pada kecepatan partikel tersebut 21, maka percepatannya adalah oke, kita cek. Buka B, buka baik. Nah, jadi seperti biasa ya, karena ini aplikasi, kita dapatkan ST ya, percepatannya itu T kuadrat ditambah 2 T kuadrat plus T plus 1 ya. Nah, habis itu di sini ada VT-nya ya. VT-nya itu sama dengan 21. Ngapa 21? Karena di sini kita lihat kecepatan. Kecepatan itu dilambangkan dengan V gitu ya. VT gitu ya. Kecepatan pada T adalah 21. Karena fungsi kecepatan merupakan turunan pertama dari jarak ya, maka S absen T sama dengan VT. Habis itu S absen T-nya apa? Kita turunkan sekali ini. Jadi 3T kuadrat ini sudah familiar ya dengan penurunan ini ya. Dengan ini sudah familiar, maka dapatlah ini 3T kuadrat ditambah 4T plus 1 sama dengan 21 per PT. Habis itu ini biasa kita pindah ruas ke kiri. Jadi kita dapat 3T kuadrat plus 4T dikurang 20 sama dengan 0. Habis itu kita dapatkan setelah kita faktorkan bersama dengan cara faktor. Oke, kita dapatkan 3T plus 10 T min 2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan T sama dengan min 10 per 3 atau T sama dengan 2. Nah, perhatikan bahwa T mewakili besar suatu waktu, sehingga besar waktu ya T. Tidak mungkin dia negatif karena waktu tidak negatif karena waktu terus berputar ya. Oleh karena itu diambil T sama dengan 2. Nah, tidak mungkin dia pakai T sama dengan min 3 per 10. Jadi kita ambil T sama dengan 2. Maka bentuk percepatan AT adalah merupakan turunan kedua ya dari fungsi jarak gitu ya. Maka turunan pertama itu, nah ini yang dapat ini kita turunkan sekali lagi. Jadi 2 kali turunan deh. Maka didapatkan AT sama dengan VT absen sama dengan 6T plus 2. Dengan T-nya sama dengan 2 baru kita substitusikan karena dicanyaknya percepatan. Jadi kalau kecepatan itu turunan pertama, kalau percepatan kedua ya. Jadi ditambah 6 bagi kali 2 ditambah 4 sama dengan 12. Oke. Sampai sini paham Raka? Sebenarnya agak simpel, tapi harus bisa membaca dan menelaah soal gitu ya.
apa yang mau dimaukan. Jadi di sini ada 2 kali turunan. Boleh dicatat dulu sebelum kita masuk ke soal ke bab yang baru ini. Ada ditanyakan enggak ini tentang turunan ini? Ini udah Kak. Enggak bisa? Nih. Kalau enggak di screenshot dulu ini, nanti kakak juga kirimkan ke aduh filenya ini. Sudah Kak. Udah. Iya. Oke. Coba ini kakak kirimkan ya filenya. Oke. Masuk ya. Ya. Iya Kak. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Bahasan kita ya baru sebab baru karena turunan sudah selesai, limit sudah selesai. Habis itu sudah kita jabarkan sampai akhir nih. Nggak boleh raka ulang-ulang aja. Kalau ada yang lupa boleh diputar lagi di YouTube ya. Oke. Nah, di sini baru ya materi yaitu persamaan garis singgung suatu lingkaran. Kemarin kita raka sudah pernah nih kayaknya belajar lingkaran kemarin dulu tuh. Sebelum awal-awal COVID ya, kita sudah belajar lingkaran bahwa rumus lingkaran itu X kuadrat ditambah Y kuadrat plus R ya. Itu R kuadrat. Itu kalau titik 0, kalau titik A, B beda lagi ya nanti. Nah, kalau kompetensi yang diinginkan dari persamaan garis singgung suatu lingkaran, ini ada enggak ya di buku ini, buku K13 ya. Kita cek dulu buku K13 ini. Ada ya buku K13 saya lupa ini. Prolim SMA. Prolim dari. Oh ya semester 2 ya. Nah beda ya. Ganti buku enggak kalian? Tidak ya. Dapat buku? Tidak Kak. Tidak. Tidak dapat. Ya gak ada di sini ya karena daerah Tahiga trigonometri gak ada. Nanti kakak download yang 2000 yang semester 2 ya. Oke. Jadi kompetensi yang ada di persamaan garis singgung lingkaran ya, yaitu yang pertama adalah menentukan panjang garis singgung lingkaran di titik dari titik luar lingkaran. Jadi yang biasa ditanyakan adalah berapa sih panjang garis singgungnya berapa sih saat berada di titik luar lingkaran, oke? Yang kedua, yang biasa ditanyakan itu adalah menentukan persamaan garis singgung lingkaran jika tidak diketahui. Nah, dari menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, garis singgungnya yang mana? Nanti adalah jadi ada garis ya, ada garis dia nyinggung lingkaran. Nah, kayak gini. Ada yang kayak gini. Nah, kita disuruh nyari garis ini. Ini juga ada aplikasinya nanti kenalkan ada GeoGebra kayak kemarin bisa kita gunakan juga untuk ini ya. Habis itu di sini biasanya untuk mencari menentukan persamaan garis singgung lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran jika gradien garis singgungnya diketahui, jika gradiennya diketahui. Memang benar materi ini agak baru sih sebenarnya. Karena biasanya kita hanya dengan lingkaran aja, tapi di sini kita harus bermasalah dengan juga garisnya, garis yang nyinggung-nyinggung lingkaran. Kalau dulu kalau garis singgung lingkaran memang ada sih yang di buku yang kakak beli itu ya. Di situ juga sudah cukup komplit ya. Ada yang persekutuan lawan, persekutuan dalam dan lain-lain di situ ya. Nah, habis itu yang keempat adalah menentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui sebuah titik di luar lingkaran. Jadi dia menentukan garis singgung lingkaran ada titik nanti di luar lingkaran. Nah, kita akan tentukan bagaimana cara menentukan garis singgungnya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini yang pertama, ya materi pertama kita adalah kelihatan Raka? Kelihatan Kak. Oke. Di sini menentukan panjang garis singgung lingkaran pada titik di luar lingkaran. Jadi pokok yang pertama yang ini.
yang pada titik luar lingkaran. Oke. Nah, ini boleh dicatat nih karena ini rumusnya ini. Jika diketahui ya pusat lingkarannya itu adalah 0,0 kayak di gambar ini, berjari-jari R ini ya jari-jari ya, R-nya ini ya, R, jari-jari ini. Ada sebuah titik X1 dan Y1. Nah, jadi di sini misal titik A tadi. Di antara di luar lingkaran. Lingkaran. Maka untuk mencari nilai ini atau bisa disebut dengan AB ya, di AB ini kan titik A, titik B, maka nyari garis ini raka garis ini. Nah, caranya itu adalah kita AB kuadrat ditambah AO kuadrat dikurang BO kuadrat. Kita ketahui bahwa AO OA kuadrat atau di sini AO kuadrat ini itu adalah X1 dikurang 0. Apa X1 kurang 0? Kita sudah belajar lingkaran ya. Jadi X1 ini dikurang 0 ini kuadrat ditambah Y dikurang 0, Y dikurang 0 ya. Habis itu dikurangi R, maka dapatlah rumus ini. Maka AB panjang garis singgung lingkaran ini harga mutlak ini sama dengan akar X1 kuadrat ini ditambah X2 kuadrat dikurang R kuadrat. Ini rumusnya jadi di akhirnya. Oke. Iya. Oke, silakan dicatat dulu ini gambarnya ini ya. Jadi tahu raka yang mana sih nak dicari dan rumusnya ini. Gampang kok pakainya kan. Sudah? Oh ya, belum belajarkan ini di sekolah ya. Di sekolah masih sampai mana? Masih di arit matematika, Masih polinomial. Polinomial, Kak. polinomial. Oh ya, iya. Polinomial kita sudah belajar ya cara menggunakan order. Eh, kalau menurut kakak di materi matematika ini memang kayak diulang-ulang ya. Polinomial itu matematika minat ya. Minat, Kak. Minat ya. Tapi semester kemarin diwajib. Wajib ya. Tapi sama saja kan bentuknya. Atau ada beda? Iya. Atau ada bedanya menurut Raka? Sama ada? Rada bedanya sih, Kak. Beda. Agak lebih susah itu soalnya. Iya, kalau minat memang agak lebih susah. Tapi konsepnya sama kan? Pembagian pokoknya, habis itu order, perkalian, Mm-mm. penambahan, pengurangan ya. Yang pokoknya itu di order itu ya. Ataupun di pembagiannya itu. Tapi juga bisa pakai konsep itu ya. Apa namanya itu pemfaktoran itu biar bisa kita temukan itu. Apa namanya teori faktor. Nanti kita coba akan bahas juga nih polinomial ya. Kalau matematika minat berapa bab ini? Biasanya tidak banyak kok matematika minat 2 sampai 2 bab lah paling.
Sampai 5 bab, Kak. Untuk semester ini 5 bab semester ini. Semester ini 3, Kak. Dari polinomial sampai integral. Polinomial sampai Integral. polinomial, apa lagi selain polinomial? Polinomial, integral, Ini garis singgung. lingkaran. Garis singgung ini, Kak. Iya. Lingkaran, oke. Memang itu matematika minat. Itu ya. Nanti kita setelah ini kita coba juga di integral. Integral tuh materi baru loh, tenaga. Integral materi baru dan biasa dipakai oleh anak-anak teknik. Jadi integral tuh anti turunan, lawan dari turunan. Integral juga ada di FTK wajib, Kak. Ada ya? Sama FTK minat. Iya, ada. Iya, Kak. Di bab terakhir kan. Iya. Memang dia tuh tersusun, Raka. Kamu tuh pertama belajar matriks dulu disuruh kan. Dari matriks maka akan belajar geometri transformasi. Habis geometri transformasi kau belajar limit pasti. Terus dari limit pasti harus keturunan. Karena tidak mungkin kau bisa turunan kalau tidak bisa limit. Kayak kemarin. Dari turunan, nah turunan ini nanti diakhirkan dengan integral. Di paling puncak di integral. Kenapa? Karena kau tidak bisa kan integral kalau kau tidak bisa turunan. Kau tidak bisa turunan kalau kau tidak bisa limit. Kau tidak bisa limit kalau kau tidak bisa geometri transformasi. Kalau kau tidak bisa transformasi kau tidak bisa. Kalau itu nggak bisa matriks. Itu nyambung itu seluruhnya rentetan. Itulah buku K13 atau buku anu. Dibuat itu kayak stage gitu. Apa kayak game. Jadi habis ini pasti akan nyambung materinya ke sini, nyambung ke sini gitu kan. Oke. Ini ya garis singgung lingkaran ini. Nanti kakak fotokan juga yang ada di buku kakak nih. Ada juga garis singgung lingkaran di sini ya. Sudah ya? Sudah, Kak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini rumus yang kedua. Jika A-nya di titik X, Y. A-nya itu ada. Nah, ini kan O-nya itu kan di titik 0,0 ya. Pusat ya. Nah, ini yang kedua. Yang ini. Jika bukan di titik 0,0. Misal A, B kayak gini. Maka rumusnya kayak gini. Udah? Boleh dicatat dulu nih. Jika di titik P, A, B ini. AB sama dengan akar A X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi memang matematika minat ini nih. Soalnya di buku kakak yang biasa kakak pakai itu dikit sekali materi garis siku lingkaran ya. Dan pas kakak baca di latihan soalnya itu juga hanya 2 soal. Hanya 2 soal yang membahas tentang garis siku lingkaran. Dan itu pun pendek pula. Oke. Apa? Sudah, Kak. Sudah? Oke. Di sini ada contoh soal nih. Lihat ya. Jadi tentukan panjang segmen garis singgung jika titik 13,0. Jadi ini kan kalau ini kita ketahui bahwa tentukan panjang segmen garis singgung lingkaran tuh ya dari titik 13,0 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini kita sudah pasti tahu nih, pasti dia di titik 0,0. Oke. Kalau di yang bentuknya itu yang ada yang kayak gini, misalnya X dikurang 3
kuadrat, ini Y plus 5 kuadrat yang kemarin sama dengan 25 misalnya. Nah, ini pasti di titik A, B. Koma B. Betul? Ya. Pernah ya belajar ini kita ya? Iya nggak? Ya, ingat bersama lingkaran kemarin. Oke. Nah, karena ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25, ini sudah dipastikan di titik 0,0 karena tidak A, B-nya nggak ada ya. Nah, maka yang akan kita cari adalah X kuadrat plus Y kuadrat itu ini boleh kita rubah ya. E kuadrat plus Y kuadrat dikurang min 25 ya, sama dengan 0. Nah, di sini X, Y-nya kayak baru kita rubah gitu. Ini X, ini Y, jadi X 1 kuadrat jadi 13 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang 25. Maka hasilnya adalah 144, angka 144 adalah 12 kayak gini 12. ya. Nah, X, Y. Jadi fokus ke sini dan dapat R gitu, langsung ke R. Oke, paham mereka? Paham nggak? Oke, boleh catat dulu ini contoh soalnya. Memang harus bukan agak feeling juga ya, bukan feeling ya, tapi harus memahami konsep dari persamaan lingkaran ya. Kalau garis singgung ini harus banyak masuk-masuk gitu. Nah, ini kan langsung kayak gini ya, kayak coba kakak cek dulu. Nah, di R kan R kuadrat ya. Nah, kalau ini segitiga ini R-nya berapa? Persamaan ini R-nya berapa? R ya, akar dari 25 berapa? 5. 5. Karena kan rumusnya ini kan A kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat kan sama dengan R kuadrat kan. Kalau persamaan lingkaran ini kan belum R, ini belum R ini baru kayak ini. Ketika kita nak buat R kita tinggal akarkan saja dia jadi 25 kuadrat gitu. Kita rubah ke bentuk umum atau bisa dengan cara ini juga gak apa-apa sih, sama aja. Dari apa ya, Pak? Oh, salah ini. Bukan misi 2 ya, Pak. Cari di sini. Misi apa di sini? Buat lagi. Oh ya, nanti aku bilang dulu. Oke. Sudah nggak? Udah, oke. Lanjut. Nah, sekarang yang kedua yaitu menentukan persamaan garis singgung lingkaran jika titik singgungnya tidak diketahui ya. Jadi ada garis singgung lingkaran. Ya, aku teringat garis singgung. Jadi garis singgung tuh yang nyinggung lingkaran ya, intinya yang nyinggung lingkaran. Ya, garis singgung lingkarannya yang ini dah. Dia kan titik yang tidak diketahui titiknya. Kalau ini kan diketahui nih titiknya. Ah, titik ini nah yang nyinggung nah. Kan? Kalau ini tidak diketahui titiknya, tidak tahu di mana, maka dalam kasus ini yang A menentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat titik asal atau titik pusat titik 0,0 kayak gini. Nah, boleh dicatat juga di A dengan titik 0,0 tidak ada ini ya. Rumusnya ini. X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Oke, boleh dicatat dulu nanti. Kak, kok banyak dia rumusnya? Iya, lingkaran banyak rumusnya. Itulah kita harus bukan bermain ya, apa harus mengingat rumus dan juga bentuk umumnya
beda saja titiknya ada di titik 0,0 B sudah beda rumusnya. Walaupun konsepnya tetap sama, tapi cara hitungnya juga sudah boleh berbeda. Ini diketahui apa tidak diketahui, Kak? Ya, apa? Diketahui apa tidak diketahui? Ini yang tidak diketahui, titik singgung diketahui. Tidak di menentukan persamaan garis singgung lingkaran jika titik singgung diketahui. Coba sama. Oh, diketahui ya kan ini titik singgungnya. Oh, ini. Oh, maaf. Ini titik singgungnya diketahui yaitu E, Y yang ini. Titik singgung itu yang menyinggung ini, yang pasti kena garis ini nah. Ini yang pasti ini dah. Ya. Oke. Maka ini titik singgungnya diketahui. Coba turun lagi. Kayaknya aku harus menunggu sampai waktu aku tiba. Besok pagi lagi ke live. Besok lagi nggak up lagi aku. Sudah, Kak. Ya? Sudah. Oke, kita cek. Nah, contoh. D, tentukan persamaan garis lurus yang menyinggung lingkaran ini di titik. Nah, bedakan ya. Kalau yang pertama itu dari titik. Lihat kata-katanya nih, yang di atas itu dari titik, yang di sini di titik. Ya, di titik 3,4. Maka rumusnya beda juga. Jadi tentukan persamaan garis singgungnya. Oke. Jadi titik 3,4 jadi X satunya 3, Y satunya 4. Tadi tinggal kita masukkan 3X plus 4Y sama dengan 25. Jadi persamaan garis singgungnya lah 3X plus 4Y sama dengan 25. Langsung masuk rumus ini. Nah, jadi Raka harus mengidentifikasi soal ini kemana sih maunya, rumus mana sih yang mau dipakai gitu kan. Di sini sudah kakak rangkum rumus-rumusnya sehingga mudah digunakan dan kata-katanya gitu ya. Oke, silakan dicatat dulu. Ini masih di titik 0,0, Kak. Ya, ini titik 0,0. Bagaimana tahu bahwa kita ini titik 0,0? Lihat aja persamaannya. Kalau persamaannya kayak gini di titik 0,0 gitu ya.
Sudah kah? Sudah Kak. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, Kak, ya. Kak yang tadi garis singgung sudah diketahui Kak ya? Ini yang ini untuk menentukan persamaan garis siku lingkaran jika titik singgung diketahui. Yang contoh tadi, soal tadi Kak ya? Ya, ini contoh soal. Garis titik singgungnya yang diketahui, maka kita cari garis singgungnya. Oke. Iya Kak. Nah, ini ada lagi contoh soal nih. Garis 2x plus y sama dengan 10 yang menyinggung lingkaran di x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 20 di titik A, tentukan koordinat titik A gitu. Ini kebalikannya ya. Jadi cara satu ya, yaitu kita substitusikan, yaitu 2x plus y sama dengan 10, yang ini 2x plus y sama dengan 10 sama, kita rubah di y sama dengan, jadi y sama dengan ini pindah ya ruas 2x plus 10. Dah, y sama dengan ini kita masukkan ke persamaan ini lingkaran. Boleh sih kalau Raka hendak x sama dengan atau y sama dengan, terserah, bisa sama aja. Kalau ini y sama dengan biar lebih mudah ya, kakak buat di sini x kuadrat plus 4x kuadrat dikurang 40x plus 100 dikurang 20 sama dengan 0. Habis itu kita operasikan seperti biasa ya, kita dapatkan nilai seperti ini, 8x kuadrat dikurang 40x plus 80 sama dengan 0. Di x kuadrat dikurang 8x ditambah 16 sama dengan 0, kita faktorkan, kita dapatkan x1 sama dengan 4 ya. Ya, x1 sama dengan 4, daripada 4 jadikan faktorkan ya, x kuadrat ini kan x min 4 ya. Jadi x1 sama dengan x2 pasti 4 gitu ya. Habis itu y sama dengan, di sini kan kita dapat x-nya 4, kita masukkan ke sini lagi ya. Kita dapatkan min 2 kali 4 tambah 10 sama dengan 2. 2. Jadi kita operasikan ya. Jadi kita dapat y-nya 2. Kita dapat x-nya 4, y-nya 2. Maka ke titik koordinatnya 4,2. Atau bisa menggunakan rumus dari garis singgung. Rumus garis singgung apa? Yang kayak tadi, x1 x ditambah y1 y sama dengan 20. Nah, jika jika di sini ya 2x plus y sama dengan 0 ya. Nah, kita masukkan ini ke rumusnya ya. Jadi x1 dikurang x1 x plus y1 y sama dengan 20. Di sini 4x plus 2y sama dengan 20. Apa kayak gini? Ini kita kalikan ya, yang ini kita kalikan wah, apa kita kalikan 2 biar yang belakang ke belakangnya itu sama ya. Jadi yang mana dilihat, yang ini kan kita ingin menyatukan yang belakangnya biar sama depan atasnya, karena kalau sama itu artinya garisnya benar-benar kesinggung gitu ya. Aduh, nyinggung-nyinggung garis ini tidak lemak nian. Habis itu di sini karena sudah 20 kan sama kan bentuknya kan. Nah, ini kan dalam bentuk umum nih. Jadi kan kita perlu x1 dan y1 nih. Karena bentuknya adalah sama, x-nya sama, xy. Jadi kita ambil b, x1-nya apa? 4, y1-nya berapa? 2. Jadi koordinatnya 4,2. Kalau lebih mudah dengan cara 2, boleh gunakan cara 2. Kalau ingin menjabarkan dan mematangkan aljabarnya itu boleh pakai cara 1 gitu. Cara 2 ini langsung ke ini, Raka. Ke ini. Ke rumus ini nih. Nah, x1 kan koordinat, y1 koordinat. Jadi langsung masuk ke sini. Oke. Oke, silakan dicatat dulu, Raka. Jelas ya ini. Emang harus banyak telaah nih. Ada yang tanyakan enggak di sini? Kak, yang cara 2 tuh x kuadrat plus y kuadrat dari rumusnya Kak. X kuadrat y kuadratnya dari mana? Dari soal, coy. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 20. Itu berada di titik 0,0. Kakak adukan lagi bahwa kalau titik 0,0 pasti x kuadrat plus y kuadrat. Tidak mungkin di depan x kuadrat itu ada koefisien, tidak mungkin, karena hanya ada satu koefisien. Maksudnya lebih dari satu tidak mungkin. Dan y juga tidak mungkin karena
di titik 0,0 pasti X kuadrat plus Y kuadrat sepertiga 20. Kalau tidak percaya coba bayar di GeoGebra. Oke. Oke, tinggal 2 menit deh yang di sini. Nanti kakak buka lagi ya. Karena tadi 3 yang masuk. Sudah. Sudah Kak. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Sudah. Clear ya. Oke. Nah, ini karena sudah ada limit 1 menit, kakak stop share screen dulu. Kakak end dulu, nanti masuk lagi ya. Iya Kak. Oke. Oke.
Lanjut ya. Iya kak. Oke, kita lanjut lagi. Kok ke close ini zoomnya? Oh ya, aduh, usah ini zoom ini ke close. Oke, lanjut, lanjut. Nah, ini jika menentukan persamaan garis siku lingkaran di pusat AB jika titiknya diketahui. Nah, jika titiknya diketahui. Nah, ini rumusnya. Kalau ini titiknya tidak diketahui ya, jika titik asal dari singkunya tidak diketahui, itu di sini langsung titik 0,0 katanya. Nah, kalau ini diketahui titik asalnya yaitu A, B, maka rumusnya ini. Nanti Raka buat aja di situ. Oh, rumus untuk ini. Nah, biar mudah. Jadi pas ditengok, oh, langsung kelihatan rumusnya ini. Oke. Ini sudah kakak ringkas nih, yang biar simpel nih, kan sudah kakak kirim juga PDF. Jadi Raka bisa lihat-lihat di situ. Iya kak. Oh, oke. Oh. Sudah? Sudah kak. Oke, kita lanjutkan. Oke, bukti ini nggak penting juga ya. Ada ini ngebuktikan rumusnya itu dari mana, dari sini. Oke, kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya itu jika persamaan garis lingkaran. Nah, kalau tadi Raka ketemu x kuadrat plus y kuadrat itu pasti di titik 0,0. Nah, tetapi ini adalah x plus 2 kuadrat plus y min 5 kuadrat. Ini pasti di titik A, min B. Oke. Pasti di titik A, min B. Ngapa? Karena di sini ada 2, ada 5. Jadi A-nya 2, B-nya min 5. Ya. Ini mah. Sama dengan 25. Jadi 25 itu R ya. Di titik 5,7. Tentukan persamaan garis singgungnya nih, lingkaran ini. Nah, cara menentukan persamaan garis singgungnya ya. Jadi persamaan lingkarannya kita dapat. Nah, persamaan garis singgungnya adalah kita masuk ke rumus langsung gitu ya, Raka. Nah, ini salah ini Raka, ya bukan sama dengan di sini, tapi nggak ada ini sama dengan yang nggak ada. Ya, nanti diedit aja. Nah, ini saya jadi x plus 2 ya. 2-nya terdapat dari sini. X plus 2 di X plus 2 di Y min 3. Y min 3. Lah bentar. Ada yang salah kakak nih. Coba kita lihat rumus ya. X min A. X min A. A-nya itu ya. X1. Jadi garisnya X1
min A nya ini ya, itu X min A Y kurang ya, harusnya ini 5x, oh ya benar, x1 plus 2 ya, x1 plus 2 ya, benar benar benar, x1 plus 2 dikali x plus 2 masuk ke rumus ya Raka, y1 min 3, harusnya ini min 5 dong, bukan min 3 ya, kayaknya salah ini, soalnya salah deh Raka, min 5 harusnya, min 3 harusnya. Oke, revisi ya, Iya kak. min 3 ini ya, 3 soalnya. Nah, di sini X satunya berapa? Itu 5 ditambah 2, X plus 2, Y satunya berapa tuh? 7. 7 dikurang 3, Y min 3 sama dengan 25. Oke. Habis itu kita dapatkan di sini 7 kan, kalikan aljabar biasa ya Raka ya. Maka Raka akan dapatkan nilai 3X min 4Y plus 43 sama dengan 0. Maka itulah garis singgungnya. Paham Raka? Masuk aja langsung ke rumus. Kalau lingkaran nih ketemu soalnya setipe, masuk rumus, selesai. Tapi rumusnya itu yang banyak dan agak susah untuk diarukan. Karena tubuhnya ini baku. Bukan baku ya, kalau untuk SMA ini baku, kalau untuk di perkuliahan, teknik ataupun yang bermain di geometri, di 3D gitu kan, itu bisa lebih kompleks lagi. Boleh dicatat dulu Raka. Kak, itu X-nya belum diketahui emang kak, X plus 2 itu kak. X plus 2 ini, X-nya kak. yang Iya. ini. Ah, ini kan dari bentuk ini Raka. Ini kan bentuk memang tidak diketahui Raka. Kenapa? Karena ini adalah persamaan lingkaran. Oke. Kayak X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya kan tidak diketahui karena itu persamaan lingkaran. Ini sama X plus 2 kuadrat plus Y min 5 kuadrat, itu adalah persamaan lingkaran. Apa karena kayak gini? Nanti kita dapatkan di X1, Y1 udah. Ya. Intinya ini masuk ke rumus ini ya. Iya kak. Oke. Siapa yang masak nih? Gimana? Saudara kah? Dikit lagi kak. Oke, siap. Memang banyak sih rumus ya. Nanti kita akan bedah satu-satu kok. Kalau tapi tipe-tipe soalnya biasanya soal matematika minatnya aja 3 soal, 4 soal ya. Biasanya ujian. Gimana sih ujiannya UAS atau UTS matematika minat nih? Sama kak. Sama saat kami nak soal Oh, ABC gitu. ABC kemarin kak. Ya, ya. Via apa? E-learning masih. Iya masih learning. Bagus ya e-learningnya. Tidak semua sekolah loh ada e-learning. Karena tidak seluruh sekolah yang memiliki kemampuan untuk bisa bikin e-learning gitu ya.
Saudara kah? Sudah Kak. Oke. Clear kan? Nah, di sini ada lagi satu lagi rumus dah. Jika persamaannya itu dalam bentuk ini, oh ini 0 ya Raka ya? 0 ini, 0. 0. Jika persamaannya dalam bentuk ini, tadi kan dalam bentuk yang ini ya Raka ya. Tadi kan dalam bentuk kayak gini kan. Persamaannya dalam bentuk kayak gini ya. Sama lingkaran juga bisa ditulis dalam bentuk kayak gini, x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by sama ditambah c ya. Sama dengan 0 dia. Maka rumusnya yang ini Raka. Tulis saja dulu rumusnya. Nanti baru menyesuaikan. Kok banyak dia Kak rumusnya? Ya, lingkaran itu kompleks. Itulah kenapa lingkaran itu adalah sebuah bidang bangun datar yang sangat istimewa. Hanya di lingkaran yang mempunyai pi, yang nilai pi-nya itu belum jelas, alias tidak selesai ya. Di lingkaran lah yang memiliki sumbu lipat yang tak terhingga juga. Jadi ketika ada yang berhubungan dengan lingkaran itu memang banyak sih. Nah, kasih clue dikit Raka ya. Kalau yang ini ya, dengan keterangan yang di atas ini Raka, ya di X1-nya yang ini, X, kalau yang ada X itu enggak ada nilai, itu memang benar-benar variabel. Kalau X1 itu akan ada nilai. Ya. Kayak Y1 pasti akan ada nilai itu. A itu akan ada nilai. Kenapa? Karena dia adalah koefisien. A ini, nah A kali X1. Nah, A yang ini kali X1 ini akan ada nilai, bentuk nilai. Sedangkan yang kedua ini kalau hanya ada X aja yang depan sini, itu gak akan ada nilai. Dia hanya variabel. Oke. Paham seperti ini Raka? Oke, coba dicatat dulu. Sini. Kok matematika minatnya lebih susah? Ya, memang lebih susah. Daripada wajib kok lebih susah matematika minatnya? Ya, namanya juga minat kok. Kalau wajib IPA IPS apa? Kalau minat ngebedai IPA sama IPS. Karena IPS gak punya matematika ini. Sudah Kak. Ya. Oke. Nah. Oke, mungkin itu dulu ya Raka. Nanti kita akan lanjutkan lagi di yang selanjutnya ya. Nah, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Kita akan bahas ini lagi. Sudah mulai panas apa? Karena ini materinya agak baru-baru nih. Oke. Oke, marilah kita tutup ya kita hari ini dengan bersama-sama melaporkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lazim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.